Diana Takai. Saya Klasirati Limatani. Saya Febriana Sanabada. Saya Justin Lau. Saya Jeremy Tulau. Saya Bidu Danjar Soleh. Dan saya Rafael Nufaldora. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Kali ini kami memperkenalkan nama kita. Kami siswa-siswi dari SMPK 1 di Kalabahi datang di Kodim untuk mewawancarai salah satu anggota yang ada di Kodim dengan tujuan untuk menanyakan kejahatan siber yang terjadi saat ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk menjawab sepengetahuan saya saja. Yang pertama, Pertanyaan pertama, apa saja ancaman keamanan siber yang paling umum dihadapi saat ini? apa saja ancaman cyber yang ancaman keamanan cyber yang dihadapi saat ini? Yang pertama itu seperti yang kita ketahui bersama, sering terjadinya serangan-serangan cyber berupa email, lewat telepon. Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada software, ada malware, sama ada phishing. Jadi ada beberapa mereka itu sejenis perangkat lunak ya. Jadi sejenis perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk mencuri data, merusak sistem yang ada di perangkat-perangkat kita, contohnya yang di komputer atau yang ada di HP. Jadi ada pun jenis-jenis kejahatan yang mereka lakukan berupa mengirim email, mengirim link ke WA kita kan. Mungkin sering terjadi kayak mungkin teman-teman mereka, adik mereka selama menggunakan WhatsApp itu kan sering mungkin dapat nomor dari nomor yang tidak dikenal toh. Bisa jadi itu salah satu modus dari malware atau phishing mereka. Jadi itu. Terus ada beberapa contoh kalau HP kita itu sudah terkena phishing atau malware. Salah satu contohnya HP kita lemot, terus ada sering muncul notifikasi antivirus. Itu salah satu contoh-contoh kalau HP kita sudah dimasuki malware. Malware itu salah satu perangkat yang memang sengaja diciptakan untuk mencuri data kita atau merusak sistem yang ada di ponsel kita. Begitu ya. Sampai situ paham? Pertanyaan kedua, apa saja saran yang harus ditambahkan kantor Kodim? Saran yang harus ditambahkan kantor Kodim. Pertanyaan kedua, jadi sejauh ini kita dari Kodim untuk wadah untuk khususnya penanganan terkait serangan-serangan cyber atau kejahatan di sosial media untuk sementara kita belum punya, karena memang kita Kodim merupakan salah satu satuan yang paling bawah ya. Jadi kalau memang ada terjadi serangan-serangan cyber atau yang berkaitan sama data-data pribadi yang ada di Kodim sini, maka kita dari Kodim sebagai satuan paling bawah kita melaporkan ke satuan yang paling atas, karena di satuan atas sana sudah terbentuk yang namanya cyber TNI. Itu sudah lama berjalan, namun kalau kita Kodim sendiri tidak punya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Saran yang ditambahkan mungkin kita dari Kodim mungkin harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun satu wadah dikhususkan untuk penanganan cyber begitu ya. Sehingga kalau memang terjadi semacam pencurian data atau kejahatan cyber, kita bisa langsung ditangani sama instansi terkait. Seperti itu. Apa itu kebijakan keamanan informasi dan mengapa kantor Kodim membutuhkannya? Baik, jadi kebijakan keamanan informasi itu adalah aturan dan proses untuk melindungi data dan
sistem dari ancaman. Contohnya, kantor Kodim membutuhkan kebijakan itu untuk menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan dan data penting. Nah, itu sih. Pertanyaan yang keempat, mengapa pembaruan perangkat lunak sangat teratur, sangat penting untuk keamanan? Jadi pembaruan perangkat lunak sangat penting karena sering terjadi kebocoran data karena kita sering tidak mengabaikan tahap-tahapan daripada, contoh kalau kawan dari mereka buat email, seringkali kita melewati tahap-tahapan yang kita rasa kurang penting. Gitu. Contoh terus sering kita lupa untuk mengganti password. Contoh kita pakai password yang langsung dari Google-nya memang, dari email memang. Kita tidak lupa dengan masa setelah itu kita harus lupa, sehingga kita punya keamanan itu susah untuk dibobol sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, contoh cyber mereka. Jadi contoh kalau kawan-kawan mereka kalau mau buat email atau entah itu dia mau Facebook untuk akun Facebook atau WA atau TikTok segala macam yang berkaitan sama media itu, kalau bisa nanti setiap emailnya atau passwordnya itu minimal dia jangan sama. Contoh kalau jangan Facebook sama dengan email atau passwordnya TikTok, terus TikTok juga sama dengan YouTube. Jadi jangan, sehingga apabila kalau terjadi pembobolan dari pihak-pihak yang tidak berwenang, contoh pihak cyber, itu dia tidak bisa langsung dapat kalian punya data semua. Jadi dia hanya mungkin bisa dapat data separuh daripada kalian. Kalau seandainya kalian samakan semua kamu punya password atau password apa sosial media semua, berarti kalian akan cepat terbaca. Jadi begitu ya. Sehingga kalian harus banyak-banyak untuk lebih banyak belajar lagi terkait ancaman-ancaman yang berkaitan sama dunia maya. Karena di era kalian sekarang kan segala sesuatu kan semua sudah pakai teknologi. Nah, teknologi ini juga semua sistem online. Kenapa cyber itu dia cepat bisa mengambil kita data karena semua berkaitan sama internet. Jadi begitu ya. Jadi untuk saran dari om-om mereka di Kodim, mungkin karena kita dari Kodim juga belum begitu juga memahami terkait dunia cyber, sehingga kita hanya mungkin bisa sampaikan sepengetahuan kita saja. Lebih jelasnya mungkin nanti kami dari Kodim juga mungkin akan berupaya untuk kerjasama sama instansi-instansi terkait di sini supaya bagaimana caranya kita agar bisa mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, ke lembaga ke masyarakat, sehingga wawasan mereka terkait dengan cyber ini wawasan mereka mengenai cyber ini sangat luas loh, sehingga tidak begitu lagi tertipu. Karena sekarang penipuan sudah terlalu banyak. Contoh ada yang telepon anaknya biasa kan, sekarang yang viral kan tiba-tiba telepon anaknya kena tabrak. Itu juga salah satu itu kerjaan dari orang-orang yang jadi hacker itu kejahatan yang memang berkaitan sama sosial media. Jadi dia mau entah itu apa saja, yang penting dia berkaitan sama internet, sama ini sistem-sistem, berarti itu sudah termasuk hacker. Jadi begitu ya, sampai situ bisa dimengerti ya. Jadi abang juga minta maaf ya, mungkin abang mereka punya jawaban kurang memuaskan, tapi itu saja yang abang bisa usahakan ya. Mungkin itu saja. Sekian hasil wawancara dari kami, semoga bermanfaat. Dah.